Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Jaringan Nirkabel yang diampu oleh Bapak Ferdi Cahyadi, izinkan kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami yaitu yang berjudul Jaringan Bluetooth, Wi-Fi Max, dan Keamanan Jaringan Wireless. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Daniel Aprizal, ada Raffi Antaresa, Azmira, dan Obi Luther Sihombing. Baiklah, untuk penjelasan berikutnya, yang pertama yaitu adalah tentang apa itu jaringan Bluetooth, yang kedua yaitu adalah Wi-Fi Max, dan yang terakhir nanti akan ada keamanan jaringan wireless. Baik, yang pertama yaitu adalah apa itu jaringan Bluetooth. Kawan-kawan semua pastinya sudah mengenal jaringan Bluetooth ini sejak lama. Namun, jaringan Bluetooth ini sudah ada ternyata sejak tahun 1999 yang bernama yaitu adalah Bluetooth 1.0. Nah, Bluetooth 1.0 ini adalah versi formal pertama yang hanya mendukung komunikasi point to multipoint. Yang kedua adalah Bluetooth 2.0 tahun 2004 yang meningkatkan kecepatan data hingga 3 Mbps. Setelah itu dilanjutkan 2.1 dengan keamanan yang lebih baik. Berikutnya tahun 2009 itu kecepatan transfer meningkat drastis hingga 24 Mbps dan mendukung transfer data melalui saluran Wi-Fi high speed. Dan yang terakhir yang ke 4.0 tahun 2010 itu lebih hemat daya untuk perangkat seperti sensor wearable dan dilanjutkan versi 4.1 dan 4.2 yang mendukung IP versi 6 dan untuk Internet of Things. Dan yang terakhir, yang versi sekarang kita gunakan itu adalah Bluetooth 5.0 tahun 2016. Jangkauan lebih jauh dengan long range PHY. Oke, berikutnya yaitu adalah masih tentang berhubungan dengan Bluetooth, yaitu kita bandingkan terlebih dahulu ya, jarak, kriteria Bluetooth Wi-Fi dan yaitu adalah kalkulasinya. Nah, untuk kriteria kita ada 5, jarak, konsumsi daya, kecepatan transfer data, biaya implementasi, dan mobilitas. Bluetooth itu pendek, rendah, rendah menengah, rendah tinggi. Kalau Wi-Fi itu dia menengah jaraknya, konsumsi daya tinggi, kecepatan transfer data tinggi, biaya implementasinya menengah, mobilitasnya itu rendah menengah. Nah, jadi kalau kita kalkulasikan ya, ya, kalau semuanya itu jauh, jauh dan tinggi seperti itu. Baik, berikutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raffi Antaresa. Kepada Raffi saya silakan. Selanjutnya ada profile Bluetooth. Yang pertama ada headset profile. Digunakan untuk menghubungkan headset Bluetooth dengan smartphone ataupun perangkat lainnya. Kemudian ada hands-free profile, itu digunakan untuk komunikasi hands-free dalam kendaraan. Kemudian ada advanced audio distribution, digunakan untuk streaming audio berkualitas tinggi. Kemudian terakhir ada audio video remote control profile, digunakan untuk mengontrol TV, peralatan hi-fi, dan lain-lain. Next. Kemudian apa itu WiMAX? WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access. WiMAX adalah teknologi broadband wireless yang memungkinkan koneksi internet jarak jauh tanpa kabel. Cocok untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan fiber optik. Kemudian WiMAX memiliki dua komponen perangkat keras. Yang pertama ada WiMAX Tower, yaitu menara pemancar sinyal internet. Kemudian ada WiMAX Receiver, yaitu perangkat penerima yang ada di sisi pengguna. Baiklah, terima kasih kepada Raffi. Berikutnya akan dijelaskan oleh Asmira. Kepada Asmira saya silakan. Oke, pembahasan selanjutnya tentang perbandingan WiFi dan WiMAX. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu standarisasi dari wireless atau jaringan nirkabel. Jaringan ini ada tingkatan luas jangkauannya. Ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Nah, untuk PAN ini contohnya seperti Bluetooth, ya jangkauannya sangat dekat, hanya beberapa meter saja. Untuk LAN itu menggunakan WiFi yang biasa dipakai di rumah, sekolah, atau kantor. Kemudian ada MAN. MAN ini menggunakan WiMAX yang biasa menjangkau dari satu kota atau lebih. Kemudian yang jangkau yang sangat luas itu adalah WAN. WAN itu mencakup seluruh dunia, contohnya seperti internet.
Nah, lalu apa bedanya WiFi dan WiMAX? Bedanya adalah WiFi digunakan untuk jarak dekat yang kecepatannya bisa 15 sampai 54 megabit per sekon. Dengan maksimal jaraknya itu adalah 300 meter. Sedangkan WiMAX biasa dipakai untuk jarak jauh yang jaraknya 40 sampai 70 kilometer dengan kecepatannya lebih tinggi seperti 124 Mbits per sekon. Kemudian untuk skenario WiMAX itu menggunakan 3 topologi, yaitu yang pertama ada PTP. PTP itu adalah point to point. Nah, artinya sinyal dikirim dari satu titik ke satu titik lainnya, misal dari satu gedung ke gedung lainnya. Nah, yang kedua itu ada PMP. PMP itu point to multipoint. Nah, biasanya ada satu titik menara yang dapat memancarkan sinyal ke banyak pengguna sekaligus. Nah, yang terakhir terakhir itu ada topologi mesh. Topologi mesh ini adalah semua titik yang terhubung satu sama lain. Jadi, jika salah satu titik rusak, data bisa mencari jalan alternatif lainnya. Untuk pembahasan selanjutnya itu ada keamanan jaringan wireless. Nah, untuk definisinya itu adalah merupakan serangkaian tindakan dan protokol keamanan yang digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel. Nah, dari akses tanpa izin, pencurian informasi, dan ancaman keamanan lainnya. Baiklah, terima kasih kepada Kak Asmira. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Obi Luters. Kepada Obi, saya silakan. Oke, baiklah. Di sini ada contoh keamanan jaringan WiFi. Itu ada yang pertama, prinsip dasar keamanan WiFi itu ada authenticity. Yang kedua itu ada integrity. Dan ketiga ada confidentiality. Dan untuk protokol keamanan WiFi-nya di sini ada WIP, ada WPA, dan ada WPA2. Nah, slide selanjutnya membahas tentang serangan keamanan jaringan. Nah, yang pertama ada serangan blue bond, yaitu serangan vektor yang dimana seseorang atau hacker itu dapat memanfaatkan koneksi Bluetooth untuk menembus dan mengendalikan sepenuhnya perangkat yang ditargetkan. Yang kedua itu ada serangan jamming. Nah, serangan ini adalah serangan cyber yang menargetkan sistem komunikasi nirkabel dengan cara mengganggu transmisi sinyal. Dan yang ketiga itu ada serangan bluejacking. Nah, serangan ini mengirim pesan teks atau kartu bisnis kepada perangkat Bluetooth terdekat tanpa persetujuan pengguna. Slide selanjutnya. Nah, keempat itu ada serangan packet snifing. Nah, itu ada tindakan kejahatan yang dilakukan menggunakan jaringan internet dengan tujuan yaitu mengambil data pengguna secara ilegal. Nah, yang kelima ada serangan rogue access point. Nah, yang dimana titik aksesnya itu telah diinstal pada infrastruktur kabel jaringan tanpa persetujuan dari pemilik jaringannya, yang mengakibatkan akses nirkabel itu tidak sah ke infrastruktur tabel jaringan. Nah, yang terakhir itu ada serangan password cracking. Nah, itu seseorang atau hacker itu melakukan percobaan untuk mendapatkan password dari data yang tersimpan pada website, perangkat, aplikasi, dan lain sebagainya. Cukup sekian pembahasan tentang serangan keamanan jaringan. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Obi yang telah menjelaskan tentang serangan keamanan jaringan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah Bluetooth dan Wi-Fi Max adalah teknologi jaringan nirkabel yang digunakan untuk komunikasi tanpa kabel dengan fungsi dan jangkauan berbeda. Bluetooth cocok untuk komunikasi jarak dekat antar perangkat. Wi-Fi Max digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan menyediakan akses internet broadband di kabel dengan cakupan yang lebih luas. Kemampuan dalam jaringan wireless sangat penting karena jaringan ini rentan terhadap ancaman seperti penyusupan, pencurian data, dan sebagainya. Nah, diperlukan penjagaan integritas dan kerahasiaan data dalam komunikasi nirkabel. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami minta maaf. Kami dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.